Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah, juga nikmat sehat yang tidak terhingga sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara Tausiah Ramadan dalam keadaan sehat, alhamdulillah, walaupun melalui tatap maya Pak Ustadz ya. Jadi tetap kita silaturahmi terjalin. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Perkenankan saya di dalam kegiatan Tausiah Ramadan kali ini didaulat untuk membawakan acara. Yang saya hormati Pak Aris dari Yayasan Edukarsa beserta jajarannya, para kepala sekolah, para guru, orang tua, dan sangat saya hormati Bapak Ustadz Dr. Ki Haji Abdul Wahid Maktub yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan tausiahnya di sore hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama membuka kegiatan tausiah Ramadan sore hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Pak Haji Romlan dan nanti sebagai yang membacakan artinya atau sari tilawah oleh Pak Reja. Kepada Pak Romlan saya persilahkan. Terima kasih Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan surah Ali Imran, surah ketiga ayat 190 sampai 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Shadaqallahul azim. Pak Reza, silakan terjemahnya 190 hingga 193. Setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman.
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Yayasan kepada Bapak Dr. Insinyur Aris Setianto Nugroho MM selaku Ketua Yayasan Edukarsa. Saya persilahkan kepada Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Dr. Abdul Wahid Maktub, panggilan akrabnya Gus Wahid, sebagai penceramah dari pengajian online sore hari ini. Selamat datang, Gus Wahid. Yang saya hormati Pak Raidil, Pak Yuro, Pak Herman, Pak Romlan, Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan dari yayasan dan guru, dan orang tua dari Lab School Cirende yang saya muliakan. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita bisa hadir pada acara pengajian online Lab School Cirende dengan menghadirkan penceramah Dr. Abdul Wahid Maktub pada hari ini 19 Mei 2020, bertepatan dengan malam ke-27 ya, malam ganjil. Di sedikit tentang Gus Wahid. Gus Wahid ini adalah sahabat saya, dan beliau sangat multidimensi. Beliau kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik Gadjah Mada, tapi beliau juga berlatar belakang kiai, dan pernah menjabat sebagai konjen RI di Jeddah dan Dubes di Qatar ya. Nah, juga pernah menjadi staf khusus dari Menristek dan beberapa menteri dan kabinet yang lalu. Saya kira dengan pengalaman beliau yang sangat luas ini, beliau bisa memberikan wawasan bagi kita semua tentang makna bulan Ramadan dengan judul semakin dekat dengan Tuhan di bulan Ramadan, jalan menuju Tuhan. Nah, tentu diharapkan dengan tausiah ini kita semua bisa nanti menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang unggul, yang setelah bulan puasa tidak lepas yang sudah dipelajari selama 30 hari ini, dan insya Allah melekat terus sampai 11 bulan berikutnya. Kiranya demikian dari saya, semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pengajian online pada sore hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aris yang telah memberikan sambutan, dan mudah-mudahan betul di malam ganjil ke-27 ini semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz ya. Amin, amin. Amin Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, memasuki acara inti yaitu Tausiah Ramadan yang sore ini akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Wahid Maktub dengan tema puasa jalan kenal dan dekat Allah. Kepada Pak Ustadz, saya persilahkan untuk memulai memberikan materi kepada kami. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'du,
yang terhormat Kang Aris, senior saya ini, juga para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sungguh anugerah Allah kita bisa silaturahim. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Berbeda tempat, berbeda kesibukan, tapi kita bisa bertemu. Dan oleh kata Al-Quran, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Jadi menjadi bersaudara kita, menjadi kenal itu. Dan mudah-mudahan dengan kenal ini akan ada satu mutual empowerment, yaitu saling menguatkan di antara kita. Karena kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu tuh harus bareng-bareng, harus punya networking. Kenapa? Karena apa? Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu akan turun kalau kita ini punya teman, punya networking. Ya, saya merasakan sekali. Saya bersyukur banyak teman saya yang baik, sehingga saya itu kena imbas. Saya jadi konjen, walaupun saya tidak pernah masuk ke Kemlu, tapi bisa jadi konsul jenderal, karena kebetulan saya kenal dan dekat dengan seseorang yang kebetulan jadi presiden, yaitu Gus Dur. Kemudian saya jadi duta besar di Qatar, juga karena teman juga, punya teman yang kebetulan dekat dengan presiden, yaitu Hashim Muzadi, waktu itu dekat dengan Megawati. Gitu. Saya pernah jadi staf khusus Menaker Trans, karena saya dekat dengan Bapak Muhaimin Iskandar. Terus pernah jadi alhamdulillah, jadi dekat ini. Nah, saya sekarang punya satu konsep yang namanya dekat dengan Tuhan. Gitu. Karena saya merasakan gitu, saya dekat dengan Kapolri, itu saya ngurus apa saja itu hanya main telepon aja gitu. Kalau juga dekat dengan duta besar Saudi yang di Jakarta, dengan Royal Family, itu kalau orang naik haji pakai antri 5 tahun, kalau saya hanya seminggu udah berangkat gitu. Itu gara-gara dekat ini. Nah, itu. Kalau saya dekat dengan Presiden Jokowi di Indonesia nggak ada yang sulit saya. Itu gara-gara dekat dengan Kang Aris, saya bisa dekat dengan lab school ini. Nah, saya tidak bisa membayangkan gimana kalau dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Gitu. Kalau dekat dengan manusia itu kan semuanya ada batas, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau dekat dengan Allah itu khalidan mukhalladan, unlimited, beyond limit, menembus batas. Nah, ini yang sedang saya pikirkan, gimana saya ini dekat. Ya, tentu harus kenal dulu. Ya. Kalau sudah kenal dan dekat, ya udah. Ya bisa bisik-bisik. Nah, ternyata saya lihat konteks ayat yang terkait dengan Al-Quran itu ada kata-kata dekat. Jadi ada ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gitu. Jadi wahai Muhammad, kalau ada umat bertanya di mana Allah itu, katakanlah Allah itu dekat. Nah, oleh karena itu ini kita sekarang mencoba untuk melihat puasa dalam konteks sebagai jalan kenal dan dekat dengan Allah. Karena memang ibadah puasa ini ada keunikan. Itu. Keunikannya apa? Karena ini menyangkut soal integriti, kejujuran. Ya. Jadi kita nggak ada yang tahu orang puasa atau tidak, itu nggak ada. Kecuali orang itu sendiri dan Allah. Makanya kalau ibadah lain itu kan bisa kelihatan. Tapi kalau puasa nggak ada. Makanya ada keunikan. Di mana uniknya? Nah, ini uniknya itu adalah satu ibadah khusus. Di mana ada hubungan unik antara hamba dan Khalik. Jadi ada istilahnya itu asyamuli. Jadi puasa itu untukku, wa ana ajzibihi, dan aku yang membalas langsung, tidak menggunakan mekanisme umum.
Jadi biasanya orang tuh ada aturan biasa. Nah ini luar biasa. Nah di dalam bulan Ramadan ini ada juga keistimewaan, keutamaan. Nah tapi tentu puasa yang bagaimana? Karena memang tujuan puasa itu kan takwa. Takwa. Jadi dan puasa ini memang khusus untuk orang yang beriman. Itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau yang nggak percaya ya nggak punya kewajiban. Jadi panggilan khusus istimewa. Yang mewajibkan siapa? Nah tentu ini harus kenal. Itu. Karena pasti ada satu reward. Ya. Pasti ada manfaat. Supaya kita takwa. Nah, takwa ini yang membuat apa takwa ini? Itu bukan sekedar fisik. Takwa ini adalah sesuatu yang metafisik. Kita kenal Tuhan. Kita kenal diri. Nah, kalau sudah kenal ya enak lah. Kalau kita nggak kenal, apalagi nggak saling kenal, ya gimana kita bisa dekat? Nah, kalau sudah dekat, ya maka kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Jadi kalau kita ini dekat, ya dengan Allah, kenal Allah, jadi takwa itu bisa diartikan kenal dan dekat dengan Allah. Maka ada solusi, ya. Ada solusi. Yang kedua apa itu? Ya ja'alahu min amrihi yusra. Urusannya itu terasa ringan, padahal berat. Masalah berat, tugas berat, tantangan berat. Tapi karena sudah tahu kuncinya, karena bertakwa, kenal dengan Tuhan, nggak ada yang berat. Nah, saya merasakan itu. Waktu saya jadi konjen, saya nggak bisa apa-apa. Tapi karena dibantu oleh Allah, nggak ada yang sulit. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya masih pegang rekor konjen dan dubes termuda di Indonesia sampai sekarang masih dipegang saya. Nah, bondonya itu apa? Ya karena ditolong. Jadi kalau kita ini dekat ya. Nah, yansurkumullah fala ghaliba lakum. Nah, gimana kita ini dekat dengan siapapun, kan memang agama kita mengajarkan hablum minallah, hablum minannas. Nah, ini sekarang ada sesuatu yang unik dari puasa itu adalah kita itu dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, coba itu slide berikutnya. Nah, itu. Jadi asyamuli. Jadi kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Jadi semua amal ibadah itu ada mekanismenya. Berbuat pahala berbuat kebaikan ada dapat pahala 10, 70, 100. Nah, khusus untuk puasa itu nggak pakai hitungan. Jadi asyamul fasting is for me. Wah, ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Supaya kita ini ternyata puasa ini mempunyai dampak sehat. Nah, sehat itu secara WHO itu tidak hanya fisik. Banyak orang sekarang ini hanya fisiknya saja, tapi pikirannya nggak sehat. Selalu negatif. Belum lagi hatinya nggak sehat. Suka marah, suka dengki, suka iri. Nah, belum total, belum komprehensif. Nah, ini oleh karena itu, mari kita belajar puasa yang seperti apa yang akan membuat sehat kita ini lahir dan batin. Nah, umumnya kita ini split, parsial. Hanya fisiknya sehat. Tapi pikirannya, ruwet, panik, cemas, takut, ya, keluh kesah, mengeluh. Ya, itu. Ini karena apa? Karena parsial. Nah, ini puasa ini membuat sehat semuanya. Kalau betul-betul. Nah, ini. Jadi sumu tasihu. Puasalah, kamu akan sehat. Nah, ini. Jadi membuat menjadi balance lagi. Dan kita itu semakin enak. Jadi istilahnya itu sinkron antara fisik dan metafisik, antara jiwa dan raga, antara jasmani dan rohani. Nah, masalah kita ini sekarang sering nggak sinkron, nggak connect. Jadi, kacau. Oke, selanjutnya. Nah, ini dalam bahasa Arabnya saja, sumu tasihu. Oke, selanjutnya.
Nah, ini. Jadi seperti tadi itu ya, ini hadisnya kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana jazibihi. Jadi setiap amalan anak Adam ini ya baginya, tapi kecuali puasa. Jadi artinya apa? Puasa ini mempunyai fungsi untuk mensensitifkan. Jadi mari ini harus kita koreksi kepada diri kita. Apakah kita ini yang tadinya itu tumpul terhadap Tuhan, ya, jadi ghaflah, ya, jadi lalai, lupa, nggak pernah menyadari, tidak sadar, tidak khusyuk. Nah, dengan puasa, apakah kita sudah ada getaran? Nah, ini yang ini ciri-ciri takwa itu ada wajilat qulubuhum, ada getaran. Nah, kita itu kemudian on, yang tadinya itu off hati kita. Nah, sekarang itu kita mulai on, mulai connecting istilahnya itu. Nyambung kepada yang sumber. Karena yang dicari manusia itu sering kekuatan, kebahagiaan, ya harta, kekuasaan, tapi dia lupa sumbernya. Itu. Ayat taguna indal humul izzah. Ayat taguna indahumul quwwah fa innal izzah fa innal quwwah lillahi jami'ah. Nah, lupa kalau sumber kehebatan, kekuatan itu dari Tuhan. Nah, dalam bulan puasa ini kita dididik, di-drill supaya switch. Supaya kita ini mulai beralih, shifting paradigm. Selama ini kita tergantung kepada materi, tergantung kepada manusia. Itu tidak salah. Tapi itu belum ultimate, belum puncak. Nah, oleh itu kita diajukan sesuatu new vision, visi baru. Yaitu apa? Bersandar kepada Allah. Makanya kata ulama, kalau kamu ingin kuat, idza aradta an takuna aqwan nas, kalau kamu ingin jadi orang yang kuat, fatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkul. Bersandarlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bersandar kepada kursi roboh ikut roboh. Bersandar kepada tembok juga. Bersandar kepada menteri, manusia, berapa lama? Presiden paling 2 kali, setelah itu sudah selesai. Nah, kita ini dalam bulan puasa dilatih untuk switch. Itu. Supaya apa? Kita itu, tentu harus punya new awareness, kesadaran. Yang selama ini kita ini tidak ada. Karena kita tuh abai, lalai. Tidak ada sama sekali, nyantol. Jadi off. Kita nggak tahu bahwa di balik yang kelihatan itu ada meta realita. Itu loh. Realitas yang dahsyat. Nah, ini. Oke, selanjutnya. Nah, makanya ini, kata Imam Ghazali, ya, kita harus puasa. Nah, puasa ini ternyata ada levelnya. Kalau kita hanya tidak makan, tidak minum, itu fisikal saja. Itu disebut puasa awam. Ya, orang umum, itu. Jadi masih parsial. Ya, lumayan lah, gitu loh. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita ingin mencapai goal, target, artinya terjadi satu transformasi, perubahan diri, maka puasanya itu harus betul-betul kelas. Tidak hanya fisik, tapi juga namanya khusus. Nah, itu. Ya, panca indera kita juga dipuasakan. Mata kita dipuasakan, mulut kita yang selama ini untuk menggunjing, untuk ngomong yang tidak bagus, kita baca Al-Quran, kita zikir. Begitu juga telinga kita, mata kita. Nah, itu wah, udah meningkat. Nah, yang paling bagus, kata Imam Ghazali, khususil khusus. Wah, itu VVIP itu. Bukan hanya VIP, tapi very, very, very. Yaitu total. Yaitu mempuasakan hati. Hati ini selalu zikron katsiran. Ya, jadi duduk ingat Allah. Ya, bekerja ingat Allah. Keluar rumah ingat Allah. Nah, seperti yang dibacakan oleh qori kita tadi. Nah, ini jadi yang kelas itu, yang selama ini puasa ini kita nggak ingat Allah, nah kita itu hati. Jadi zikrullah.
Wadhkurullaha dzikran katsira. Nah, ini orang munafik, orang kafir bukan tidak ingat Allah. Ingat tapi qalil, sedikit. Nah, kita ini banyak. Bedanya itu, ya. Nah, oleh karena itu di dalam bulan puasa ini membuat kita ini menjadi intensif gitu. Continuous, ya, dan sustainable, berkelanjutan. Nah, kalau sudah connect dengan Tuhan, apa? Masya Allah. Ya, Lailatul Qadar kata ulama itu antara lain salamun, turunlah kedamaian. Wah, nikmat hidup ini. Sakit nikmat, apalagi sehat. Tidak punya uang, nikmat, apalagi punya uang. Sendiri nikmat, apalagi banyak teman. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang sudah connecting dengan Tuhan, betapapun dia banyak masalah, betapapun dia banyak tugas, wah, enggak pernah berhenti. Ujian, cobaan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tapi dia kembali fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Dia tenang. Kenapa? Memiliki suatu dimensi yang unlimited. Nah, kalau digotong sendiri berat. Berat. Nah, saya kalau melalui jalur biasa jadi konjen, wah berat. Tapi karena yang suka, yang pingin saya jadi konjen itu presiden, wah bypass aturan tidak berlaku. Tidak berlaku itu. Nah, itulah. Nah, karena apa? Dekat. Nah, inilah yang harus kita cari. Dimensi yang unlimited dimension. Apa ini yang unlimited dimension? Yaitu Allah. Ya, itu. Nah, ini adalah satu a best opportunity. Peluang. Puasa ini membuat kita ini dekat dengan Allah. Nah, kalau dekat apa? Ya kita mainkanlah. Nah, ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan semua permintaan, keinginan akan aku kabulkan. Tapi betul-betul. Tapi apa syaratnya? Falyastajibu li. Tapi penuhi dulu semua perintah Allah, ya. Larangannya dijauhi. Dan percaya. Nah, makanya percaya, ya, iman itu adalah percaya. Itu memang khusus, ya. Dipanggil kalau yang nggak percaya ya sudah, ya, orang nggak. Karena percaya itu sudah di luar rasio, meta, suprarasional. Nah, yang selama ini kita anggap tidak ada, padahal itu ada. Bahwa hal itu sangat signifikan, padahal itu sangat influential. Nah, ini kita bulan puasa ini oleh Allah dimensi yang sering neglected dan ignored, yaitu yang terabaikan oleh Allah dihidupkan. Nah, sehingga nanti Idul Fitri. Nah, menjadi suci. Nah, pada saat bersih suci, maka kita tuh sangat peka sekali. Lahir batin itu sehat, ya. Karena sudah kotoran sudah tidak ada. Nah, itu. Jadi kita sudah connect, menyadari tentang kebesaran Allah. Sehingga apa? Rasanya itu Masya Allah, nikmat. Salamun hatta matla'il fajr. Nah, dengan datang pemahaman, hidayah kepada kita. Nah, Quran itu kan sebetulnya apa? Petunjuk. Tapi kita nggak paham. Nggak paham Al-Quran. Apa petunjuk ini? Tapi pada saat petunjuk, nah, menjadi cahaya hati kita, pikiran kita, dan terang benderang. Nah, selama ini kita gelap. Kebutuhan kita itu, the basic need of human is nur, lighting. Kebutuhan dasar manusia itu, ya cahaya. Kalau siang ada matahari, ada lampu malam. Coba bayangkan kalau kita berjalan di tengah malam nggak pakai lampu. Pasti nabrak. Nggak bisa membeda-bedakan. Nah, ya, makanya di Al-Quran itu syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Tuh. Nah, jadi ini petunjuk. Sehingga apa? Kita kalau sudah punya petunjuk enak. Akan nyampe ke tujuan. Tapi kalau kita
nggak tahu tujuan tapi nggak dapat tunjuk, wah nyasar itu. Muter-muter gitu, wah nggak nyampe-nyampe. Kita mau pergi ke bandara tapi nggak ngerti, nggak dapat tunjuk. Wah, kita nggak kesasar. Tapi kalau ada petunjuk, nah Quran ini petunjuk. Makanya kata Nabi, kamu tidak akan tersesat, lan tadillu abada. Kamu tidak akan tersesat kalau kamu tuh berpegang kepada petunjuk. Apa itu? Kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran. Wa sunnatur Rasul. Yaitu contoh. Yang cuma dua itu, simpel sebetulnya Al-Quran itu. Dan jadi kita nggak perlu nyari contoh. Karena Nabi itu sebagai model, role model. Dan itu diakui bukan hanya oleh orang Islam, tapi justru non-Muslim. Kalau kita baca 100 ranking, siapa 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, yang ditulis oleh Michael Hart, nanti tulis di Google, 100 ranking, gitu. Ternyata Nabi Muhammad ditempatkan nomor 1, the most influential person, the most successful person in the human history. Nah, kenapa kok bisa sukses? Di mana? Karena dia membawa a great vision, membawa visi besar. Yaitu apa? Visi ketuhanan, risalah. Apa itu? Rabbaniyah. Dan risalah insaniyah. Makanya Pancasila itu hebat karena di situ ada misi risalah kenabian, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi nilai manusia itu bukan di fisiknya, tapi di visinya. Apa yang akan dilakukan? Visi itu kan gambar, visi and mission. Sama dengan lab school. Kenapa lab school hebat? Karena dia punya visi, dia punya misi yang besar. Jadi nilai kita itu, qimatul insan, kata ulama, kata Nabi, bukan terletak pada fisik. Apa yang membedakan kita dengan Singapura, dengan Korea? Bukan fisiknya, tapi visinya, misinya yang membedakan. Nah, kalau visinya semakin besar, maka nilai kita semakin tinggi. Misi kita semakin besar, juga semakin tinggi. Nah, puasa itu untuk mengupgrade visi kita. Jangan ecek-ecek gitu. Jadi visi kita itu harus a great vision. Risalah al-azimah. Kalau dalam istilah Al-Quran, yuballighuna risalatillah. Jadi Nabi itu membawa visi besar. Dengan memiliki visi yang besar, wa yakhshawnahu wa lam yakhsha ahadan illallah. Karena dia punya visi besar, yang ditakuti cuma Allah. Yang lain nggak takut itu. Tidak dianggap suatu masalah. Ya. Jadi justru orang yang visinya besar terbiasa dengan a great challenge, a new challenge. Ya. Jadi tantangan besar, tapi dia selalu memberikan suatu apa? A great response. Nah, jawaban, solusi. Nah, ini. Jadi kalau kita betul-betul puasa ini total, tidak hanya kata Imam Ghazali fisiknya tok, tapi juga metafisik, maka orang itu otomatis kelasnya naik. Makom, kelasnya itu naik. Nilainya itu naik. Sehingga cara pandangnya berbeda. Ya. Jadi menjadi kayaumin waladathu ummuh. Jadi seperti bayi yang baru lahir, menjadi suci, bersih. Cara pandangnya itu. Coba kalau kita tuh berkaca, kacanya kotor, kita nggak bisa berkaca diri. Tapi kalau sudah bersih, itu akan punya pantulan. Jelas. Bisa mengaca diri, bisa melihat diri. Nah, kalau kita sudah mengaca diri, mengenal diri, maka kita akan punya potensi yang lebih mudah untuk mengenal Tuhan. Nah, kalau sudah kenal ya udah, kita dekat. Nah, kalau saya dengan Pak Aris, wah itu sudah nggak pakai aturan. Kalau orang lain sama Pak Aris pakai aturan. Kalau saya tinggal telepon, Pak Aris, kita ngopi yuk. Nah, itu kan sudah kenal. Nah, jadi bahasanya sudah bahasa al-hub, yaitu apa? Bahasa cinta. Ya, kalau sudah cinta itu gairah. Nah, itu. Jadi nggak semangat. Nah, ini. Jadi karena apa? A great vision. Oke, selanjutnya. Nah, terus slide selanjutnya.
Nah, oh oke, no. Nah, ya itu sebelumnya. Nah, ini supaya kita ini mengenal, ya. Jadi supaya tahu punya visi baru. Nah, visi besar itu apa? Bahwa kita ini Allah menurunkan apa itu rasul, nabi. Apa tujuannya? Supaya manusia itu jangan salah menyembah, jangan salah mengabdi, jangan salah menetapkan tujuan. Itu apa itu? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budullah wajtanibut taghut. Aku utus seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Muhammad. Tujuannya itu cuma simpel. An i'budullah. Mengabdilah kamu untuk Allah. Beribadahlah kamu untuk Allah. Jangan beribadah untuk harta, untuk tahta, untuk wanita, untuk apa lain. Nah ini. Jadi kita jangan sampai keliru. Our ultimate goal. Apa tujuan utama hidup kita? Nah, kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah yang menciptakan jagat alam semesta ini. Ini a great vision ini. Nggak etok-etok, nggak main-main. Jadi jangan hanya hidup kita hanya untuk jabatan. Itu kecil itu, bodoh itu. Oh, hidup ini cuma sebentar kok hanya untuk kekayaan. Berapa? Sebentar lagi paling ditinggalkan. Ini. Nah, kita diajarkan untuk memiliki a great vision. Tujuan hidup kamu itu ya Allah. Wah, ini kelas ini. Oleh karena itu, kita harus mensensitifkan dimensi Rabbaniyah, ketuhanan kita itu. Sehingga kita itu connecting. Ya, pada saat kita sudah connecting, wah, energi akan mengalir ke dalam diri kita. Kita ini, apa? Kata ulama, akan memiliki self-confident. Percaya dirinya tinggi. Nggak ada. Takut, cemas, ragu, nggak takut. Kalau sudah dekat dengan Allah. Kenapa? Wah, pasti ditolong loh. Kenapa saya percaya diri kalau di lab school? Karena saya dekat dengan Kang Aris saya itu. Itu pede saya. Tapi kalau di tempat lain nggak pede saya. Nah ini sama juga begitu. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, ya punya, ya Masya Allah. Nah ini, jadi akan self confidence. Yang kedua apa? Memiliki suatu self reliance. Nggak tergantung kepada orang lain, tergantungnya sama Tuhan. Nggak tergantung, ya. Karena semua itu punya relativitas. Kalau Allah itu mutlak. Dan yang ketiga, self-resilient. Memiliki daya tahan. Kalau kita ada masalah untuk orang lain mungkin langsung kolaps, langsung ambruk. Kita kuat. Kenapa? Karena ada cadangan, yaitu metaphysical power, metaphysical energy. Yaitu apa? Fafirru ilallah. Sandarannya itu Allah. Bukan kursi, bukan tembok. Ya, kalau kita nyandar kursi, kalau kursinya ambruk ya ikut ambruk lah. Tapi pernahkah Allah itu ambruk? Enggak pernah. Makanya kata ulama, kalau kamu ingin kuat, idza aradta an takuna aqwan nas. Kalau kamu ingin jadi manusia kuat, fatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkul. Bersandarlah kepada Allah sebenar-benarnya bersandar. Nah, ini yang harus kita upayakan sekarang. Suatu self-reform, merubah diri, supaya kita ini mulai bergeser. Yang tadinya bergantung kepada bukan Tuhan, sekarang bergantung kepada Tuhan. Nah, memang ada barrier, ada multi barriers. Jadi banyak macam hambatan. Nah, hambatan yang utama adalah hawa nafsu, keinginan diri. Kalau istilah sekarang adalah egoisme, selfisme. Makanya perang yang paling besar bukan mengalahkan orang lain, tapi justru mengalahkan diri sendiri, egoisme. Ya, itu. Jadi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, puasa ini supaya kita ini menggeser satu pandangan hidup yang tadinya untuk for oneself, hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk berbagi, untuk peduli. Nah, karena kita merasakan betapa tidak enaknya lapar.
betapa tidak enaknya kita haus. Jadi rasa Rahman dan Rahim itu muncul, menjadi lembut. Ya, melihat orang gampang mau ngasih. Ya, mau berbagi. Punya ilmu, ilmunya dibagikan. Punya harta, hartanya dibagikan. Punya informasi, informasinya dibagikan. Nah, ini menjadi lembut hatinya itu. Nah, itu ciri-cirinya. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Tanda-tandanya orang itu mendapatkan rahmat dari Allah, hatinya jadi lembut. Yang tadinya kasar, yang tadinya waduh keras, ya lembut. Nah, itulah apa itu kita. Karena apa? Karena visinya sudah benar. A great vision. Our ultimate goal is God. Tujuan utama kita Allah. Tujuan boleh banyak, tapi tujuan utama tidak boleh banyak. Harus satu. Ya, itu tujuan, ingin punya ini, punya itu, punya ini. Silahkan, boleh-boleh saja. Tapi jangan dijadikan tujuan utama. Tujuan utama itu adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, terus. Oke. Slide berikutnya. Nah, inilah supaya kita kenal. Who is God? Man huwa Allah. Nah, itu. Walaupun tidak kelihatan. La yudrikul absar. Tidak mungkin kita bisa menjangkau Allah. Tapi kita harus yakin bahwa walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Dan Allah itu sangat responsif. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna Rabbi qaribum mujib. Artinya Allah itu dekat dan responsif. Beda dengan manusia. Kadang-kadang diingatin lupa. Diingatin berkali-kali lupa. Nggak tanggap. Tapi kalau Allah itu tanggap. Nah, oleh karena itu, mari kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, kedekatan kita itu untuk curhat. Untuk menyampaikan semua undak-undak kita kepada Allah. Karena Allah itu dekat dan mujib. Mujib itu artinya apa? Tanggap, responsif. Nah, tentu sebagai pendidik, kita itu punya banyak kepentingan. Bagaimana anak kita itu menjadi unggul, anak didik kita ini. Karena sekarang ini tidak cukup dengan kompetensi yang cepat berubah, skill itu. Tapi yang lebih penting daripada kompetensi adalah karakter. Nah, ini. Dan karakter itu membutuhkan contoh, exemplar. Contoh, model. Nah, kalau gurunya bermutu, itu nanti akan bermutu, terutama karakternya. A great character. Karakternya itu hebat, gitu. Itu. Jadi, walaupun kelihatan biasa-biasa, tapi karena memiliki a great character, nanti anak didiknya itu memiliki suatu kesan yang kuat. Kenapa kita bisa great character? Karena kita sudah tahu the ultimate goal kita. Jadi kita nggak ecek-ecek. Tujuan kita tidak hanya sekedar ya punya jabatan, tidak. Tapi untuk Allah. Nah, bagaimana supaya kita ini dekat dengan Allah? Ternyata gampang. Jadi cuman kita sering kali tidak sadar gitu. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ternyata apa? Simple. Irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Kalau kita ingin dicintai oleh langit, dicintai oleh Allah, cintailah yang ada di muka bumi ini. Nah, ini apa tolak ukurnya? Sejauh mana kita ini sudah mencintai sesama? Nah, ini hati-hati kalau kita ini suka jengkel sama orang lain, benci, buruk sangka. Itu berarti level kita masih rendah. Tapi kalau kita ini pemaaf, kita ini sayang kepada orang. Makanya ada karakter, tanda-tandanya orang itu bebas dari neraka. Itu semua adalah karakter yang baik. Pertama apa? Nanti boleh, tapi di sini di slide saya tidak ada, tapi nanti boleh nanti lewat WA. Kata Rasulullah, "Mangkana hayyinan", barang siapa orang itu mempunyai karakter, wajahnya itu selalu cerah gitu. Lembut ya, tersenyum. Mangkana hayyinan. Yang kedua, layyinan, omongannya lembut, enak, nggak pernah menyakiti orang gitu ya, tidak membuat orang pusing, panas, tidak provokatif. Layyinan. Yang ketiga apa? Sahlan, mudah membantu orang, nggak ada yang sulit ya, apalagi mempersulit. Jadi gampang sama orang tuh gampang. Dan yang keempat, qariban,
cepat dekat dengan manusia itu. Nggak pernah jauh. Dekat dengan tetangga, dekat dengan teman, dekat dengan... Apa kata Allah, kata Rasulullah, orang yang memiliki 4 karakter, hayyinan, layyinan, sahlan, qariban, harramallahu 'alan nar. Bebas dari api neraka. Artinya apa? Bebas dari siksaan, termasuk neraka di dunia ini. Gitu loh. Nah, ini simpel, tapi kadang-kadang kita tidak ngeh. Itu loh. Nah, oleh karena itu ini. Mari kita sekarang mulai berpikir untuk melakukan self-reform. Karena apa? Ya, yang pokok itu diri. Ya, misalnya apa? Aku. Misalnya tanganku, itu mulutku, itu rambutku. Terus aku itu siapa? Nah, aku itu diri. Yaitu yang mempunyai faida sawaitu wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Yaitu roh yang mengenal Tuhan. Nah, itu nilainya yang tinggi. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini semua disingkirkan semua supaya roh ini mulai berperan yang tadinya istilahnya itu di marginalize, disingkirkan, tidak diberi peran. Jadi ukurannya hanya fisik saja. Nah, sekarang mulai masuk ke sentral. Mulai di-on-kan hati ini. Sehingga kita tidak hanya melihat makhluk, tapi yang penting adalah khalik, penciptaan. Tidak hanya fisik, tapi juga metafisik, karakter. Makanya kita sering dianjurkan untuk berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluq. Ya Allah, sempurnakan fisik saya, sehat, kuat, tapi jangan lupa juga mental saya, karakter saya, akhlak saya. Nah, ini. Yaitu. Dan jadi karakter ini yang bisa menjadi orang nilainya berubah. Nah, gimana caranya? Yaitu hilangkan egoisme dan selfisme. Yang tadinya hidup untuk diri sendiri, belajarlah hidup untuk orang lain. Nah, sehingga Allah dalam sebuah hadis qudsi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menjamin seseorang kalau seorang itu sudah berpikir untuk orang lain, for the sake of others. Nah, ini. Nah, ini perang di dalam bulan Ramadan itu berperang melawan egoisme, selfisme. Pintar-pintar sendiri, kaya-kaya sendiri, selamat-selamat sendiri. Nah, itu kata Rasulullah, itu bukan umatku itu. Malam yahtama bi amril mu'minin falaysa minna. Orang yang tidak peka dan peduli kepada saudaranya, itu bukan golongan umatku. Golongan umat, cirinya umat Nabi Muhammad itu apa? Selalu mendahulukan orang lain. Kalau dalam istilah Al-Quran, ithar. Ithar itu sifat mementingkan orang lain walaupun dirinya kepepet. Dia nggak punya duitnya pas-pasan, tapi dikorbankan untuk orang lain. Nah, itu ciri-cirinya orang itu memiliki sifat sahabat Rasulullah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, orang yang sudah memiliki hati lembut biasanya siap berkorban untuk orang lain walaupun dirinya kepepet. Ya. Jadi nggak peduli dengan dirinya. Nah, itu tanda-tandanya dia itu akan mendapatkan kecintaan Allah dalam bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri kita. Sejauh mana hati kita ini sudah merasakan getaran-getaran cinta, getaran-getaran kepedulian kepada sesama. Apakah kepada tetangga, apakah kepada teman, gitu. Apakah teman kita sulit, kita itu pura-pura nggak tahu, diem saja. Nah, itu berarti itu kelasnya rendah. Nah, oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini kata Al-Quran, wa idza salaka ibadi, ya hai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa ini qarib. Allah itu dekat. Nah, karena dekat, apa kata Allah? Ujibud da'wata da'i da'ani. Akan aku kabulkan semua permohonan kamu kalau kamu betul-betul hanya berdoa kepada. Falyastajibu li. Nah, yaitu penuhi semua perintahku, wal yu'minu bi, dan kamu percaya kepada aku. Kalau nggak percaya, ya gimana? Wala'allahu yarsudun. Agar hidup kamu itu benar, terarah, ya, terbimbing.
Nah, itu. Jadi kita dalam bulan Ramadan tuh banyak begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak doa. Oke, selanjutnya. Nah, ini gimana caranya untuk mendapatkan petunjuk? Ya banyak baca Quran. Karena Quran itu apa? Yaitu fihi hudan linnas. Nah, petunjuk. Yang kedua apa? Al-Quran itu isinya bayinat, penjelasan. Jadi minal huda. Jadi penjelasan terhadap penjelasan. Wal furqan. Furqan itu apa? Pembeda. Oh, ini baik, ini lebih baik, ini yang terbaik. Ini salah, ini haram. Nah, ini namanya furqan. Jadi gimana caranya supaya kita ini bisa dekat dengan Tuhan? Nah, bacalah Al-Quran sebanyak mungkin, gitu. Nah, itu. Jadi supaya kita merasakan kita itu apa itu walidkabbirullah. Nah, supaya itu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Nah, supaya kita merasakan kebesaran Allah. Jadi kita seringkali hanya berhenti kepada apa itu verbal saja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi yang besar kadang-kadang diri kita, orang lain, harta kita, pekerjaan kita. Padahal Allah Akbar itu yang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, Allah Akbar ini baru berhenti kepada verbal, kepada kognitif, hanya hafalan saja. Belum sampai apa itu afektif, dihayati, diresapai. Dan belum sampai menjadi apa itu psikomotor, menggerakkan. Nah, kita coba sekarang Allahu Akbar itu betul-betul total. Ya, tidak hanya berhenti kepada verbal, ucapan, tapi dijiwai. Tidak ada. Semuanya itu kecil. Kecuali hanya Allah. Nah, bulan Ramadan ini betul-betul membawa manusia untuk melakukan self-reform. Reformasi diri. Yang tadinya itu apa itu sempit, nah menjadi luas. Ya. Yang tadinya lupa kepada Allah, menjadi ingat kepada Allah. Nah, itu. Terus. Jadi Allah Maha Besar. Terus, selanjutnya. Terus. Nah, oleh karena itu, kita harus, bagaimana kita bertemu dengan Allah? Kita harus banyak berbuat baik. فَلْيَعْمَلْ amalan salihan, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jangan kamu berbuat syirik. Ya, artinya apa? Betul-betul tujuan hidup kamu itu hanya untuk Allah, jangan untuk yang lain. Jadi, nah ini yang akan nanti terasa, liqa, pertemuan. Jadi di dunia sudah merasakan tenang. Jadi namanya salamun, itu damai itu ya begitu. Jadi kata ulama, kata ilmu tasawuf itu, Lailatul Qadar itu sebetulnya hakikatnya yaitu mengerti, ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga apa? Salamun. Turun. Al-Quran itu tidak hanya turun kepada Nabi Muhammad, tapi turun kepada kita. Turun kepada hati kita. Sehingga menjadi cahaya hati kita. Karena cahaya, hilanglah semua az-zulumat, kegelapan. Nah, sehingga yang muncul nur, cahaya. Matla'il fajar. Cahaya. Sehingga apa? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, apa yang ditakuti? Nggak ada. Kenapa kita takut mati? Karena mati itu belum jelas gitu. Kita masuk neraka atau apa? Gelap. Tapi kalau sudah jelas di surga, wah, kita pinginnya mati aja, kan begitu. Ya, terus selanjutnya. Nah, oleh karena itu untuk ke sana perlu ada perjuangan, struggle. Nah, tidak bisa. Jadi apa itu derajat kita itu tergantung kepada perjuangan. Likulli darajatum mimma 'amilu. Derajatnya orang itu tergantung keseriusannya, kesungguhannya. Dan kalau kita berjuang bukan untuk Allah, tidak. Faman jahada fa inna ma yujahidu nafsihi. Kalau kita berjuang itu bukan untuk Allah, tapi untuk kembali kepada kita. Kita berbuat baik untuk kembali kepada kita, kita berbuat jelek kembali kepada kita. Allah nggak rugi. Allah itu maha kaya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi jangan dikira nanti kalau kita nggak puasa, apa itu Tuhan itu berkurang ketuhanannya. Nggak ngaruh. Kita beribadah, ya Tuhan tetap Tuhan. Nggak ada pengaruh kepada kita. Tapi kembali, li nafsihi, kembali kepada kita. Nah, oleh itu perlu berjuang. Oke, selanjutnya. Ini sampai jam berapa ini? Masih ya, ada waktu. Nah, ini disebut dengan jihadul akbar. Yaitu jihad, kata Rasulullah,
pada saat pulang dari perang yang sangat dahsyat, Rasulullah membuat statement yang sangat mengejutkan. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Para sahabat kaget. Ya Rasul, adakah perang yang lebih hebat dari perang ini, Badar ini, yang memakan jiwa dan raga, harta semua? Ada. Itu apa? Perang apa itu? Nah, itu yang disebut dengan jihadun nafas, self reform. Nah, merubah diri sendiri. Nah, secara garis besar dan diri manusia itu ada dua kekuatan, baik dan buruk. Nah, yang baik ini, yang buruk ini apa namanya? Selfish, egoisme, selfisme. Nah, ini jadi apa orang selfish itu? Hidupnya nyantuk dirinya sendiri. Yaitu, ya punya nafsu, eksploitatif, buruk sangka kepada orang, rakus, suka dendam, arogans, ya. Tidak mau menerima pandangan orang. Nah, dia masih oneself, hanya untuk dirinya sendiri. Ini yang berbahaya. Nah, ini yang menghalangi kita dengan Allah menjadi hijab, tabu, tirai, sehingga kita menuhankan dirinya sendiri sudah. Nah, sebaliknya kita harus melakukan satu perjuangan untuk merubah dari living for oneself menjadi apa? Selanjutnya, ya itu unselfish, ya living for others, hidup untuk orang lain. Nah, karena sudah hidup untuk orang lain, kita memiliki self control. Nah, jadi kita tidak lagi untuk dirinya sendiri, ya. Jadi kita untuk orang lain. Nah, sebentar dulu, ini ada gangguan ini, sebentar dulu. Nah, kita self control dan juga service, melayani orang lain. Berpikirnya juga adil, ya. Generosity, ya, peduli kepada orang, forgiveness, suka memaafkan orang lain, humility, walaupun dia itu penuh dengan kehebatan, penuh dengan itu, tapi dia itu humility, low profile. Nah, ini basis of goodness, ini adalah sumber kebaikan, living for others. Nah, itu perang yang paling berat itu merubah diri dari egois menjadi tidak egois. Dari hidupnya untuk dirinya sendiri kepada yang besar. Nah, puasa itu adalah proses untuk merubah itu, self reform, ya. Sehingga orang itu semakin tajam, visinya itu semakin besar. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita puasa ini membuat kita matang. Yang tadinya hidup kita untuk diri sendiri, nah gimana kalau kita itu masih hidupnya untuk diri sendiri, itu seperti anak kecil. Coba lihat anak kecil itu. Dia nggak mau berbagi, nggak mau berpartner. Ya. Tapi kita semakin tua, kita sadar ada orang lain, ada brother and sisters. Nah, kita nanti suatu saat jadi suami dan istri, menjadi father and mother. Nah, yang paling tinggi, seperti ayah, bapak dan ibu, ya bukan untuk diri, tapi untuk anak, untuk orang lain. Nah, itulah hakikat cinta, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kasih dan sayang. Nah, puasa itu merupakan satu training, satu latihan yang membuat kita itu akan berubah. Visinya, misinya, cara pandangnya, karakternya akan berubah. Yang tadinya egois hanya untuk diri sendiri, sekarang berpikir untuk orang lain. Sehingga kita menjadi matang, itu menuju kepada alam robbaniyah, alam ketuhanan. Nah, oleh karena itu, takhallaqu bi ahlakillah, kata Rasulullah, milikilah sifat seperti sifat Tuhan, dan sifat Tuhan yang paling agung adalah kasih sayang. Itu kasih itu artinya apa? Selalu memberikan power untuk giving, untuk memberi orang lain. Yang kedua, sayang, loving others. Tidak ada lagi benci, dengki, iri, merampok, mengambil punya orang lain. Tidak. Karena dia tahu bahwa itu adalah selfish. Dan dia akan mencelakakan tidak hanya orang lain, tapi akan juga merugikan dirinya sendiri. Nah, saya pikir itu sebagai sebagai introduction. Ya. Ini saya tidak tahu Pak Moderator. Ini nah mudah-mudahan kita bisa
mampu melakukan suatu proses reformasi, self reform ya dengan puasa ini, karena apa? Ada kekuatan yang unlimited, yaitu dari Allah. Kita selama sebulan digembleng untuk connecting dengan Tuhan. Dengan kita melakukan tazkiyatun nafas, yaitu apa? Penyucian, purification. Jadi disucikan sehingga kita nanti kembali kepada fitri, suci. Nah, kalau sudah suci bagaimana? Wah, peka kita itu. Jadi kita itu peka. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kita itu melihat, itu connect dengan Allah semua. Jadi nikmat, sakit nikmat, apalagi sehat, keluar, wah pokoknya nikmat semuanya. Yaitu dikasih sukses bersyukur, dikasih gagal sabar, pokoknya itu. Makanya sampai orang yang sudah dekat dengan Tuhan itu, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib. Kenapa? Segala cuaca oke. Orang hebat itu tidak hanya sukses, tidak. Gagal itu juga hebat. Yaitu dengan syarat apa? Sabar. Idza asabathu syarra, yaitu asyakar. Wa idza asabathu dharra, as-sabar. Kalau dia mendapatkan kesuksesan, biasa bagi dia. Lari kepada Allah, bersyukur. Kalau ditimpa yang tidak enak, sabar. Jadi selalu hebat, selalu great. Nah inilah natijah. Apa itu? Hasil. Kalau kita betul-betul berpuasa secara totalitas yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Yaitu apa? Khawasul khawas, khususul khusus. Khusus. Tidak hanya fisik, tapi juga metafisik. Matanya dipuasakan, pikirannya dipuasakan, hatinya dipuasakan. Dzikran wadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Siang malam itu selalu connected. Karena yang membedakan kita dengan orang munafik itu bukan kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak. Orang munafik itu dzikran qalila. Dzikirnya sedikit. Ya, paling cuma di sholat tok ingat Tuhan. Di luar sholat sudah nggak ingat Tuhan. Nah, tapi kalau kita tidak ini, keluar rumah ingat Allah, bekerja ingat Allah. Wow, udah itu. Nah, kalau sudah kita itu sudah connected dengan Tuhan, apa? Dijamin Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, aku garantornya. Aku yang menjamin hidup kamu. Dunia, akhirat. Wah, mantap ini. Saya pikir itu Pak moderator ya. Baik, Pak. Saya kembalikan ke Pak moderator. Nanti bisa dilengkapi nanti ada question and answer atau kalau ada komentar dan sebagainya, pertanyaan. Ya. Silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 6 menit lagi. Halo. Ya. Dengar suara saya? Dengar Pak Ustadz. Baik. Ya. Baik. Selanjutnya mungkin tanya jawab. Halo Pak Ustadz. Saya sedang dengar ya. Halo. Mungkin ini ada masalah ini. Kedengaran Ustadz, udah kedengaran. Kedengaran ya. Ustadz udah kedengaran oleh kita. Pak Ustadz nggak bisa mendengar mungkin dari kita. Mungkin langsung saja teman-teman mempersiapkan pertanyaannya. Ya. Ya, oke. Oke, Pak Ustadz, sudah terdengar? Iya, tapi ini saya cabut ini, ada masalah kelihatannya. Sekarang suara saya bisa dengar nggak? Bisa Pak Ustadz. Ya. Kedengaran. Ya, udah, yang penting bisa didengar aja. Ya. Ini karena waktunya sudah mepet, saya batasi dulu satu pertanyaan untuk teman-teman ya. Monggo. Saya Pak. Pak Romlan, monggo Pak Romlan, silakan Pak Romlan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Terima kasih banyak pada Ustadz. Saya merasakan sangat berbahagia sekali pada sore hari ini, terutama setelah saya cermati dari pertemuan pertama hingga saat ini, begitu bertubi-tubi diingatkan tentang kebesaran Allah ya. Nah ini kan tinggal beberapa hari lagi Ustadz. Tinggal sekarang 27 ya? Ya, betul. 26 sekarang. 26 ya. Nah, apa yang harus kami lakukan sehingga kami itu bisa menjadi ya guru yang hebat, orang tua yang hebat, ayah yang hebat, kemudian ya manusia yang seperti tadi, tidak lagi selfish kepada dirinya, tapi juga sudah mulai keluar dari cangkangnya untuk berbagi kepada yang lain.
memaksimalkan hari-hari yang 3 hari, beberapa hari ini, saran Ustadz apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, yang singkat ya. Ya. Ya, kata Rasulullah, ini perbanyak baca ini. Jadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nah ini as'aluka ridha wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu pertama. Yang kedua, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini cuma 2, simpel ini. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, nanti akan terjadi suatu great purification, tazkiyatun nafas. Jadi perbanyaklah istighfar. Ya itu. Jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kita diawali dengan syahadat. Ini khusus. Ya, khusus untuk bulan Ramadan itu agak lain. Jadi mari kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridha wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Kalau fa'fu anni. Nah, kalau fa'fu anni untuk diri sendiri, tapi kalau fa'fu anna termasuk anak kita. Nah, saya biasanya pakai fa'fu anna. Ya. Nah, kenapa? Fa'fu itu artinya apa? Sudah dimaafkan. Kita punya masalah apa sudah dihapus semua. Ya. Jadi keuntungan yang paling besar itu apa itu? Kita di dzunub wal khataya dihapus. Wah, bersih, gak ada lagi sudah. Ini, makanya itu yang paling untuk mendapatkan Lailatul Qadar perbanyak itu. Allahumma innaka afun. Allah itu pemaaf dan ingat kita kalau memiliki punya afu itu Allah tuhibbul afwa. Allah itu cinta kepada orang yang suka meminta dan memberi maaf. Nah, ini ingat itu. Kalau kita selama ini masih agak sedikit angkuh ya. Tidak mudah berminta maaf kepada istri, kepada anak, kepada teman. Nah, itu bahaya ini. Tapi kalau kita ini sudah nggak malu-malu lagi, ya pokoknya minta maaf. Wah, itu udah itu. Sudah kemasukan rahmat itu. Jadi, begitu juga kalau orang minta maaf, kita mudah. Ya, oke lah. Oke. Ya, itu. Jadi, Allah itu cinta kepada orang yang suka meminta dan memberi maaf. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna. Nah, kalau kita sudah pemaaf, Tuhan juga akan pemaaf. Jadi ini yang harus kita ingat. Ada requirement, persyaratannya. Kalau Anda ingin dimaafkan oleh Tuhan, maafkan sesama, maafkan dirimu. Nah, ini. Nah, kalau sudah maaf, sudah langsung hapus itu. Yang namanya kotoran langsung di-stip itu. Kembalilah kepada kesucian. Idul Fitri itu begitu, kembali kepada mengenal Tuhan, karena sudah tidak ada lagi kotoran. Karena kotoran itu yang menjadi penghalang. Kita ini connecting dengan Tuhan. Nah, pada saat bersih, wah sinyalnya itu jernih sekali. Nah, sehingga apa? Yang terasa salamun, damai, nikmat. Ya Allah, nikmat semua. Sakit nikmat, nggak punya uang nikmat sendiri. Pokoknya asbagan ya'amahu zahiratan wa batinan. Allah akan mencurahkan nikmat lahir dan batin. Wah, kelas itu. Tidak hanya lahir batin. Kadang-kadang kita itu hanya lahir tok. Ini enggak. Wa asbagha ni'amahu zahiratan wa batinan. Wah, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi begitu ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Ustadz. Ini luar biasa. Jawabannya singkat, padat, tapi aplikatif ya. Bisa kita lakukan di setiap diri kita masing-masing. Baik, ini melihat waktunya sudah habis. Mungkin nanti pertanyaannya bisa melalui WA nih, Pak Ustadz kan ada nomornya. Ya, nanti bisa melalui WA. Pak Ustadz, untuk menyempurnakan pertemuan hari ini, saya meminta Pak Ustadz untuk sama-sama memimpin doa, Pak Ustadz. Ya, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca yang tadi itu. Asyhadu an la ilaha illallah
astaghfirullah, as'aluka ridha wal jannah wal jannah wan nar. 3 kali. na'udzubika min Asyhadu sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah as'aluka ridha wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridha wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun fa'fu anna. Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman materi yang sangat luar biasa. Waktu 1,5 jam tidak terasa berjalan di antara kita karena materinya cukup sangat menarik. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya untuk hari ini. Baik, teman-teman, waktu sudah sebentar lagi akan menuju maghrib. Oleh karena itu saya sebagai moderator pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Kita sama-sama membacakan hamdalah dan doa kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Foto dulu ya dengan Ustaz ya, foto ya. lihat. Mohon teman-teman menampakkan wajahnya dulu. Kita sama-sama akan berfoto. Farhan udah bisa foto kan? Amar. Ya, sebentar ya, sebentar. Yang moto Pak Yuro ya. Siap, oke. 1, 2, 3. Satu lagi ya, ini ada 2 layar soalnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak-bapak Pak Aris, semuanya. jajarannya terima kasih atas dukungannya. Terima kasih Pak Ustaz. Sampai Terima kasih. bertemu di tausiah terakhir di Ramadan ini. Jangan Hari apa? lupa nanti hari Kamis, hari Kamis. Kamis. Hari Kamis, maaf, hari Kamis betul dimajukan hari Kamis dengan Pak Mardhani Alisera. Alisera. Nah, Terima kasih Pak Aris. terima kasih semua. Amin. Hari Ya, Oke, Gus Wahid, sekalangkong. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.